coba soal-soal akar ya. Nih, coba yang nomor 1A. 12 akar 6 dikurangi 7 akar 6 ditambah 3 akar 6. Ini sama-sama akar 6 nih. Berarti kita tinggal jumlahkan 12 dikurangi 7 ditambah 3. Ya, berarti berapa? 5 tambah 3, 8 akar 6. Ya, berarti ini jadi 8 akar 6. Gitu. Kemudian misalkan kita coba yang yang E dulu ya. Akar 12 tambah akar 27 tambah akar 75. Ini kita harus sederhanakan dulu biar nanti bisa dijumlahkan ya. Akar 12 itu adalah akar 4 dikali 3 ya. Akar 27 itu 9 dikali 3. 75 itu 25 dikali 3. Nah, ini semua bilangan kuadrat nih. Akar 4 berarti kita bisa keluarkan, jadi ini 2 akar 3. Akar 9 kita bisa keluarkan, berarti 3 akar 3. Akar 25 kita keluarkan, jadi 5 akar 3. Tuh, ternyata bilangan pokoknya sama nih, akar 3. Maka kita bisa tinggal jumlahkan 2 tambah 3 tambah 5, berarti 10 akar 3. Ya. Lanjut, misalkan yang ini nih, yang D aja nih ya. 2 akar 150. Oke, berarti ini kita harus sederhanakan. 150 itu berapa kali berapa ya? 150 itu 25 dikali 6. Kenapa bukan 15 kali 10, Bu? Kita harus cari perkalian yang mengandung bilangan kuadrat biar bisa dikeluarin akar gitu ya. Nah, ini. Kemudian 3 akar 54. 54 itu 9 kali 6. Gitu. 294. Nah, ini kita punya clue nih. Berarti ini dibagi 6 juga nih ya. 294 itu berapa ya kalau dibagi 6? 29 dibagi 6 berarti 24 ya. 24 dibagi 6 kan 4. Ini pasti 4. Kemudian 54 dibagi 6 itu kan 9. Berarti ini pasti 49 dikali 6 ya. Ditambah akar ya 486. 3 yang ketinggalan nih. 486 bagi 6. 48 bagi 6 itu 8 ya. 6 bagi 6 1, ini pasti 81 kali 6 gitu. Nah, kita udah punya bilangan kuadrat nih. Berarti kita tinggal sederhanakan ya. Akar 25 itu kita bisa keluarkan jadi 5 akar 6. Dikurangi ini 3 kali akar 9 itu 3. 3 akar 6. 49 itu 7. Akar 49 itu 7. Berarti 7 akar 6. Akar 81 itu 9. Ya. Akar 6. Tuh. Berarti kita tinggal kalikan nih. Ini 10 akar 6 dikurangi 9 akar 6 dikurangi 7 akar 6 ditambah 27 akar 6. Ya. Tuh, berarti berapa? 10 dikurangi 9 1 ya. 1 ditambah 27 berarti 21 akar 6. Gitu caranya ya kalau penjumlahan. Ingat, sederhanakan dulu baru nanti bisa dijumlahkan. Kalau perkalian gimana? Ya. Perkalian ini tinggal bisa digabung 50 kali 20 ya. Berarti akar berapa nih? 1000. Nah, akar 1000 berapa? 1000 itu 100 dikali 10. Akar 100 itu 10 ya. Berarti ini 10 akar 10. Gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini gimana perkalian? Ya, sama aja nih. Kita kerjakannya di Oke. Ya, sini aja. Ini berarti akar 2 kali akar 2, kemudian akar 2 kali min 5 min akar 5, akar 5 kali akar 2, akar 5 kali akar min akar 5. Dan ini sebetulnya bentuk apa? A plus B kali A min B. Ini kalau kita udah hafal, ini bentuk
A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Maka ini hasilnya bisa langsung, A-nya itu akar 2. Berarti ini jadi akar 2 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat ya. Akar 2 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Berarti berapa akar 2 kuadrat? Ya 2. Akarnya kan hilang ya. Akar itu kan pangkat setengah, ingat. Ya, berarti ini 2 dikurangi 5. Berarti min 3. Gitu ya. Nah, rasionalkan bentuk berikut. Kalau akar berada sebagai penyebut, maka dia harus dirasionalkan. Caranya apa? Dikali dengan akar yang sama. Jadi kayak gini, di bawahnya kan akar 3. Maka kalikan penyebutnya dengan akar 3, pembilangnya juga dengan akar 3. 2 kali akar 3, 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, akarnya hilang ya. Jadi 2/3 akar 3 gitu ya. Sama kayak ini. Kali berapa nih? Ya, yang akarnya kan 5. Kali akar 5 per akar 5 aja. Ya, 15 kali akar 5, 15 akar 5, 2 akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 kan 5, dikali 2 berarti 10. Ya, 15/10 akar 5, atau kalau disederhanakan bagi 5 atas bawah berarti 3/2 akar 5. Ya, kalau akarnya ada 2 gini gimana nih yang I? Ya, kalikan dengan akar sekawan. Apa itu akar sekawan? Angkanya sama, ini akar 5 akar 3, akar 5 akar 3, tapi lambangnya beda. Kalau di sini minus, di sini plus. Kenapa begitu? Biar kita bisa mengambil bentuk ini nih. Ya, maka kalau dikaliin jadi mudah gitu. Akarnya habis ya. Akar 5 dikali akar 5 plus akar 3 berapa? Akar 5 kali akar 5, 5 ya. Ditambah akar 5 kali akar 3. Akar 5 kali 3, akar 15. Ya, ini akar 5 min akar 3 kali akar 5 plus akar 3. Ini bentuk A min B, A plus B. Berarti akar 5 kuadrat, 5 dikurangi akar 3 kuadrat, 3. Tuh, jadi jawabannya adalah 5 plus akar 15 dibagi 2. Gitu ya. Nah, itu udah paling sederhana. Oke ya. Yang seperti ini sama ya. Ini bagusnya dikalikan dulu nih. Ini kalikan dulu. Akar 12 kali akar 3 berarti akar 36 dikurangi akar 27 kali 3 akar 81 ya, dibagi 1 min akar 2. 6 dikurangi 9 ya. Berarti ini 6 dikurangi 9 dibagi 1 min akar 2. Berarti hasilnya 3 per akar 2 min 1. Ya, 3 per akar 2 min 1. Nanti ini kita nggak cukup nih. Oke, kesini aja ya. Berarti ini 3 per akar 2 min 1. Ingat, akar itu nggak boleh dipenyebut. Berarti ini dikali dengan akar sekawan ya. Angkanya sama tapi lambangnya beda. Oke, maka hasilnya gimana nih? 3 akar 2 ya. 3 kali akar 2, 3 akar 2 ditambah 3 dibagi akar 2 kali akar 2, 2 min 1. Itu jawabannya ya. 3 akar 2 ditambah 3. Oke ya. Yang nomor 5 nih, sederhanakan bentuk akar berikut. Gimana nih kalau ada akar di dalam akar? Ya. Nah, ini sebetulnya bisa disederhanakan nih. Ya. 9 itu ya. 9 itu adalah sebentar, akar 8 ya. 9 itu adalah, ini salah soal nih ya. Oke, jangan ambil yang itu, ambil yang ini aja. Ya, ini dulu nih. Oke, ya. Ini kita jadikan 2. Maka 2 yang dari sini masuk ke dalam jadi 4. Akar 28 gitu ya. Nah,
ya. Jadi sebetulnya kalau ada akar bertingkat kayak gini, kita punya hubungan gini nih. Kalau akar A ditambah B ditambah 2 kali akar A kali B, ya. Nah, ini kan sama-sama nih. Ini bisa disederhanakan jadi akar A ditambah akar B, gitu. Tapi ininya harus angka 2. Makanya di sini nih 11 plus 4 akar 7, 4 ini kita ubah dulu jadi 2. Kalau 4 jadi 2 berarti 2 yang asalnya di sini masuk ke akar. Berarti dia jadi kuadrat ya, 2 kuadrat. Maka ini jadi akar 11 plus 2 akar 28. Nah 11 itu kan 7 ditambah 4 ya. 28 itu 7 dikali 4. Maka sesuai dengan rumus ini nih. Nah maka ini bisa disederhanakan jadi akar 7 ditambah akar 4 atau akar 7 plus 2. Oke ya. Oke, sampai situ dulu.